Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dawud dan teman-teman KPI sekalian, perkenalkan, nama saya Rifa Regina Kurniawan dari KPI 1 NIM 2011 03010019. Izin memaparkan tentang makalah dari kelompok 4 yang berjudul Hakikat Filsafat Komunikasi. Hakikat filsafat komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian juga dengan hewan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap perilaku dapat menjadi komunikasi bila kita memberi makna terhadap perilaku tersebut. Filsafat komunikasi. Dalam filsafat komunikasi ini, para ahli sepakat bahwa landasan ilmu komunikasi yang pertama adalah filsafat. Filsafat melandasi ilmu komunikasi dari domain ethos, pathos, dan logos dari teori Aristoteles dan Plato. Ethos merupakan komponen filsafat yang mengajarkan ilmuwan tentang pentingnya rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kunci utama bagi hubungan antara ilmu dan masyarakat. Proses komunikasi dapat dilihat dalam dua perspektif yang besar, yaitu perspektif psikologi dan perspektif mekanis. Dalam perspektif psikologi, proses komunikasi hendak memperlihatkan bahwa komunikasi adalah aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, proses decoding dan encoding. Sedangkan perspektif mekanis memperlihatkan bahwa proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sangat bersifat situasional. Maksud saya, situasional dan kontekstual. Menurut Prof. Onok Ujjana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif. Teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang sifat, tatanan, tujuan, fungsi, serta teknik dan metode-metodenya. Bidang komunikasi meliputi komunikasi sosial, organisasi, bisnis, politik, internasional, komunikasi antar budaya, pembangunan, tradisional, dan lain-lain. Sifat komunikasi ini meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Tatanan komunikasi meliputi interpribadi, antarpribadi, kelompok, massa, dan media. Tujuan komunikasi bisa terdiri dari soal mengubah sikap, opini, perilaku masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara itu, fungsi komunikasi adalah menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Teknik komunikasi terdiri dari komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. Dan metode komunikasi meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, dan perang urat saraf, dan sebagainya. Selanjutnya tentang hakikat filsafat komunikasi dalam pemikiran Richard R. Laningan. Richard R. Laningan secara khusus membahas analisis filosofis atau proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin ilmu komunikasi biasanya meletakkan titik refleksi pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang aku ketahui, masalah ontologi atau metafisika, bagaimana aku mengetahuinya,
Misalnya masalah dari epistemologi, apakah aku yakin dalam masalah aksiologi dan apakah aku benar dalam masalah logika. Richard L. Lanigan menyatakan bahwa metafisika adalah studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Dalam metafisika ada beberapa hal yang direfleksikan. Hal-hal itu adalah sifat manusia dan hubungannya dengan alam, sifat dan fakta kehidupan manusia, problema pilihan manusia, dan soal kebebasan pilihan tindakan manusia. Sifat manusia dan hubungannya secara kontekstual dan individual dengan realita dalam alam semesta, sifat dan fakta bagi tujuan perilaku penyebab dan aturannya, problem pilihan khususnya kebebasan versus determinisme pada perilaku manusia. Ada sebagai yang ada mengenai hal ilmu pengetahuan berupaya mengkaji yang ada itu dalam bentuk semurni-murninya bahwa suatu benda itu sungguh-sungguh ada. Poin selanjutnya ada sebagai yang ilahi. Hal lain adalah keberadaan yang mutlak, yang sama sekali tidak bergantung pada yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu yang ada adalah yang seumum-umumnya dan yang mutlak, yaitu Tuhan. Selanjutnya dalam epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan. Sementara itu, epistemologi lebih merupakan cabang filsafat yang refleksinya asal-usul, hakikat, dan batasannya pengetahuannya manusia. Epistemologi pada dasarnya adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh yang dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah. Pada dasarnya metode ilmiah ini dilandasi kerangka pemikiran yang logis, pembelajaran, hipotesis yang merupakan dedukasi dan karangan pemikiran, verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran secara faktual. Poin selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang ingin merefleksikan cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan untuk diperoleh. Lanigan berpendapat bahwa aksiologi adalah studi etika dan estetika. Berarti inti dari aksiologi adalah suatu kajian terhadap apa itu nilai-nilai manusia dan bagaimana cara melambangkannya. Dalam logika, cabang filsafat yang menelaah asas dan dasar metode penalaran secara benar, dalam hal ini cara berkomunikasi secara lebih baik dan benar. Logika berkaitan dengan telaah terhadap asas-asas dan metode penalaran secara benar dalam membangun perspektif ilmu. Selain itu, dalam epistemologi merupakan proses untuk mendapatkan ilmu. Hal-hal apa yang harus dipertahankan untuk mendapatkan ilmu yang benar? Cara dan teknik serta saran apa yang membantu dalam memperoleh ilmu. Dalam ontologi berkaitan dengan asumsi-asumsi mengenai objek atau realitas yang diteliti, sedangkan metodologis berkaitan dengan asumsi-asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek, dan aksiologi berkaitan dengan posisi value, judgment, etika, dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian, kegunaan atau manfaat ilmu dalam kehidupan masyarakat. Itulah pemikiran dari Lanigan. Selanjutnya, dalam pemikiran Stephen W. Littlejohn. Komunikasi menurut Littlejohn dapat digambarkan dalam matrik persilangan antara tingkah laku sumber pesan dan tingkah laku penerima pesan. Adapun matrik tersebut yaitu dalam tabelnya, baris pertama tidak diterima,
simbol atau gejala, pesan nonverbal dan pesan verbal. Diterima kemudian serta diterima ketika itu. Tidak diterima 1A, 2A, dan 3A. Diterima kemudian 1B, 2B, 3B. Dan diterima ketika itu 1C, 2C, 3C. Maksud ini adalah dalam 1A, tingkah laku dengan gejala tidak terasa seperti Anda menguap, tetapi tak seorang pun yang melihatnya. Kebanyakan orang sepakat jika hal ini bukanlah komunikasi, atau setidaknya hal itu bukan komunikasi interpersonal, tetapi mungkin dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal. Dalam yang 1B, gejala-gejala terasa yang terjadi sambil lalu seperti menguap, lalu teman menyadari bahwa Anda lelah meskipun ia tidak memerhatikan Anda pada saat itu. Gejala 1C, gejala yang diterima ketika itu juga, seperti Anda menguap, lalu teman Anda bertanya, apakah cerita saya membosankan? Dalam perspektif 2A, pesan-pesan nonverbal yang tidak terasa, seperti Anda melambaikan tangan kepada teman, tapi ia tidak melihat Anda. Atau pesan-pesan nonverbal yang bersifat sambil lalu, seperti teman Anda menyatakan, maaf saya tidak membalas lambaian tanganmu, tetapi saat itu saya sedang memikirkan sesuatu dan tidak menyadari kalau kamu melambai ke arahku sampai saya berbelok di ujung jalan itu. Atau pesan-pesan nonverbal yang diterima ketika itu juga, seperti contoh Anda melambaikan tangan ke arah teman Anda dan teman Anda membalas melambaikan tangan kepada Anda. Dan selanjutnya pesan-pesan verbal, maksudnya pesan-pesan verbal yang tidak terasa ini, contohnya Anda mengirim surat ke teman Anda tetapi suratnya hilang selama dalam pengiriman, atau pesan-pesan verbal yang terjadi sambil lalu, contohnya Anda mengomeli putri Anda karena telah menjadikan ruangan berantakan dan meskipun ia tahu Anda sedang berbicara dengannya, namun ia tidak benar-benar sedang mendengar atau memerhatikan Anda. Dan selanjutnya pesan-pesan verbal, maksudnya pesan-pesan verbal ini pesan-pesan yang diterima ketika itu juga. Contohnya, Anda berpidato di depan sekelompok orang yang memang sangat ingin mendengar apa yang harus Anda ucapkan. Menurut Littlejohn menyoroti perbedaan perspektif yang terdapat dalam ilmu komunikasi. Dalam perspektif yang ada di dalam ilmu komunikasi dapat berbeda dengan perspektif lainnya. Mereka tidak hanya berbeda dalam hal pengelompokan, akan tetapi mereka dapat juga berbeda dalam hal konsepsi maupun asumsi dasar. Teori merupakan suatu bidang yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori. Teori merupakan bentuk spekulasi pada sifat inquiry atas isi teori-teori, secara khusus memusatkan perhatian pada beberapa pertanyaan. Misalnya, apa yang seharusnya diteliti, bagaimana observasi seharusnya dilakukan, dan bentuk teori apa yang seharusnya digunakan. Isu-isu meteoritis sangat kompleks, akan tetapi dapat dikelompokkan menjadi 3 tema besar, yaitu dalam epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dalam epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana seseorang mengetahui apa yang mereka klaim sebagai pengetahuan. Dalam ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan alam, lebih sempitnya alam benda-benda di mana kita berupaya untuk mengetahuinya. Pada hakikatnya, ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. Dalam aksiologi,
yaitu cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai. Dan bagi ilmuwan komunikasi ada 3 persoalan aksiologi, yaitu apakah teori bebas nilai, sejauh mana pengaruh praktik penelitian terhadap objek yang diteliti, dan sejauh mana ilmu berupaya mencapai perubahan sosial. Selanjutnya dalam pemikiran Whitney R. Muntz. Dalam pemikiran Whitney R. Muntz ini tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Maksudnya filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip serta fungsi media berikut dengan hubungannya dengan negara. Muntz dalam filsafat menyatakan penjelasan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Menurut Muntz, pers terbagi menjadi 5, yaitu otoriter, sosial otoriter, libertarian, sosial libertarian, dan sosial sentralis. Maksud dari kelima tersebut adalah yang pertama otoriter. Sistem pers di mana ada sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Sosial otoriter, yakni pers demikian oleh pemerintah atau partai pemerintah untuk melengkapi pers guna mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafati. Dan libertarian, yaitu ketiadaan pengawasan pemerintahan kecuali undang-undang tentang fitnah dan cabul untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas atau free marketplace of ideas. Sosial libertarian, yaitu pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Dan yang terakhir yaitu sosial sentralis, yaitu kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan seluruh komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.